Pertama menunjukkan suara sirine polisi yang mulai mendekati lokasi perkelahian. Masing-masing geng mulai membubarkan diri dengan tenang. Namun Kajutora memutuskan untuk tinggal bersama Baji. Ia menyuruh semuanya untuk pergi saja, karena Kajutora ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan kepada Baji. Draken lalu menyuruh semua anggota Tauman untuk membubarkan diri, sementara Kajutora memanggil Mikey. Dengan wajah penuh lebam dan mata yang lembab, Kajutora berkata, "Aku tidak akan memintamu untuk mengampuniku, tetapi akan kutanggung kematian Shinichiro dan Baji di atas pundakku." Kemudian Kajutora membungkukkan diri menghadap Mikey. Mitsuya, Draken, dan Chifuyu yang melihat hal itu sontak tak kuasa menahan air matanya. Kini semua anggota Tauman mulai berjalan meninggalkan Kajutora yang masih membungkuk menyesali perbuatannya. Ketika polisi mulai mengepung tempat tersebut, Kajutora masih tidak bergerak dan hanya melihat Baji yang sudah tak bernyawa. 31 Oktober 2005, 150 anggota geng Tauman melawan 300 anggota Valhalla. Pemenang dari konflik tersebut adalah geng Tauman. Namun terdapat satu korban tewas dan satu tahanan yang ditangkap polisi. Pertarungan tersebut kemudian dikenal sebagai Halloween berdarah. Beberapa hari setelah pertarungan, tampak Chifuyu mengunjungi sebuah makam sambil membawa Indomie yang diinginkan Baji sebelum kematiannya. Namun Chifuyu yang berusaha tegar tiba-tiba tidak bisa menahan perasaannya. Air matanya terus mengalir begitu deras, sambil menahan fakta bahwa Baji benar-benar sudah mati. Chifuyu berkata dia sudah tidak tahu harus melakukan apa sekarang ini. Di sisi lain terlihat Draken dan Takemichi sedang mengunjungi Kajutora yang sedang di dalam penjara. Ia mengatakan dirinya mendapatkan 10 tahun masa tahanan. Kajutora yang masih merasa bersalah mengatakan bahwa hukumannya masih terbilang singkat atas semua yang sudah dilakukannya. Oleh sebab itu, ia akan menerima hukuman tersebut dengan baik. Draken yang sudah paham dengan pola pikir Kajutora memintanya untuk tidak mati sekarang dan tidak mencoba melakukan upaya bunuh diri. Namun Kajutora berkata bahwa dirinya ragu jika ada hal yang bisa dilakukannya sekarang. Draken lalu mengatakan bahwa ada pesan dari Mikey. Sekarang atau selamanya, Kajutora adalah keluarga Tauman. Mendengar hal itu, Kajutora hanya bisa terdiam dengan apa yang Mikey sampaikan. Shin lalu berpindah ke Mikey yang sedang mendoakan Baji di pemakaman. Kemudian panel kembali lagi ke Draken yang melanjutkan perkataan dari Mikey bahwa dia sudah memaafkan Kajutora. Ketika Draken dan Takemichi dalam perjalanan pulang, Draken berkata pada Takemichi bahwa Mikey juga mempunyai pesan untuknya. Mikey berkata bahwa pada perkumpulan berikutnya, dia hendak menyampaikan sesuatu yang penting bagi Takemichi. Jadi, Draken menyuruh Takemichi untuk datang pada perkumpulan itu. Takemichi yang mendengar hal tersebut sebenarnya penasaran dengan apa yang hendak disampaikan Mikey. Namun di lain sisi, ia juga merasa takut. Tapi yang mengganggunya adalah fakta bahwa dia gagal pada kejadian Halloween berdarah. Baji mati dan Kajutora ditahan. Namun setidaknya Mikey tidak jadi membunuh Kajutora, sehingga membuat Takemichi bingung apakah Kisaki gagal mengambil alih Tauman di masa depan. Semuanya akan terjawab di perkumpulan berikutnya, sampai tiba-tiba Takemichi sadar jika dirinya diajak ke rumah Draken yang berada di tengah-tengah kota Shibuya. Takemichi terkejut karena Draken tinggal di sebuah apartemen yang terbilang sangat mewah. Takemichi yang masih norak langsung mengatakan bahwa Draken adalah anak kota banget. Namun ketika sudah sampai ke lantai atas, Takemichi tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia melihat seorang wanita yang hanya menggunakan daster tipis sehingga terlihat kancut yang dipakainya. Ternyata Draken tinggal di sebuah apartemen tempat pelacuran. Takemichi terlihat gugup dengan tempat yang ia datangi. Kemudian tak sengaja ia melihat salah satu pelanggan sedang memotong kukunya. Namun tak lama kemudian orang itu pun pergi ke toilet. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang berkata, "Terima kasih telah memesanku. Maaf membuat Anda menunggu." Kemudian Takemichi dibawa pergi untuk dipersilahkan mandi terlebih dahulu. Takemichi yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi hanya bisa menurutinya. Takemichi yang sedang mandi bersebelahan dengan wanita itu mulai memikirkan sesuatu yang kotor dan liar. Ia berpikir apakah Draken sengaja memberikannya hadiah agar menjadi seorang laki-laki dewasa. Terlihat wanita itu sedang membuka kanjutnya sembari berkata bahwa dia lega karena Takemichi menjadi pelanggannya. Tapi tiba-tiba
terlihat sebuah tangan menyentuh pintu kamar mandi Takemichi. Wanita itu berkata, "Apakah aku boleh masuk?" Takemichi pun dengan pikiran kotornya langsung membuka pintu. Tapi ternyata itu adalah tangan dari temannya. Draken yang melihat Takemichi sedang telanjang hanya bisa keheranan. Takemichi kemudian keluar kamar mandi dan langsung kaget karena di depannya sudah ada wanita tadi yang sudah telanjang bulat. Wanita itu terlihat kesal kepada Draken karena menyuruh Takemichi menunggu di ruangan khusus tamu yang memesan. Draken pun hanya membalasnya dengan cengengesan. Kemudian Draken menceritakan bahwa dirinya tidak mempunyai orang tua, sehingga dia dirawat oleh orang-orang yang bekerja di tempat ini. Draken lalu mengajak Takemichi untuk ke kamarnya. Di sana ia mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya yang pernah diundang ke tempat ini selain Maiki. Takemichi kemudian melihat foto Draken bersama dengan anggota Tauman yang lain, termasuk dengan Emma. Draken lalu berkata bahwa semua anggota Tauman adalah orang yang berharga baginya, termasuk Baji yang sudah mati. Lebih lanjut lagi, Draken berkata bahwa awalnya dia juga ingin membunuh Kajutora karena ia telah membunuh Baji. Namun dia paham jika tindakan itu salah. Draken lalu berterima kasih kepada Takemichi karena telah menghentikan Maiki. Beberapa saat kemudian terlihat Takemichi sudah pulang dari rumah Draken. Di perjalanan, Takemichi merenung jika dia tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Apalagi ia bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Kemudian Takemichi mengingat kembali foto Emma bersama Draken. Di sana ia memahami jika sebenarnya Draken sangat menyayangi Emma. Takemichi yakin jika mereka berdua akan menjadi pasangan yang baik. Tak lama kemudian, Takemichi melihat Emma sedang melintas di depannya. Saat hendak menyapanya, ia melihat Emma sedang memeluk pria lain. Dan ternyata, orang yang dipeluk Emma adalah Maiki. Takemichi hanya bisa melihat dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Takemichi yang melihat Emma terus memeluk Maiki mulai tidak mempercaya apa yang dilihatnya. Jika Draken melihat hal ini, bisa-bisa ia dan Maiki akan langsung bertengkar satu sama lain. Takemichi yang masih khawatir dengan apa yang akan terjadi, tiba-tiba melihat Hina yang sudah berada di sampingnya. Sambil ikut memperhatikan Maiki dan juga Emma, di sana Hina mengatakan, ini tercium seperti sebuah skandal karena ia sedang bersama Naoto. Takemichi yang melihat mereka berdua langsung kaget dan bertanya-tanya. Hina yang tampak bingung dengan perselingkuhan Emma dengan Maiki mulai berniat mencari tahu sambil berkata, dia akan memecahkan misteri itu. Naoto yang melihat kakaknya bersikap seperti detektif hanya bisa menyuruh Takemichi untuk mengikuti kemauannya saja, karena Hina sedang suka-sukanya dengan serial detektif. Mereka pun mengintip Emma dan Maiki yang sedang makan di sebuah kafe. Hina lalu berkata jika ia melihat pancaran ketulusan mata Emma saat melihat Maiki. Takemichi yang ingin melihat mata Emma mulai tergoyah dengan dada besar yang dimiliki oleh Emma. Hina yang melihat Takemichi memperhatikan hal yang lain langsung menghajar wajahnya. Lalu tiba-tiba muncul satu orang lagi. Dia adalah salah satu teman Takemichi. Mereka pun mulai gosip kecil-kecilan mengenai Emma dan Maiki. Yamagosu berkata jika dia mendengar rumor mengenai Emma dan Maiki yang sering terlihat keluar bersamaan dari rumah Maiki. Hina yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan tatapan tajam sambil menunjuk ke arah Emma dan Maiki sambil berkata dia sudah memecahkan kasus ini. Tidak salah lagi, Emma adalah tukang selingkuh. Lalu Hina meminta Takemichi untuk ikut bersamanya pergi ke tempat Draken karena Hina merasa kasihan kepadanya. Tetapi Takemichi tampak takut dan berkata bahwa Draken mungkin akan sangat sedih jika melihat mereka sedang bersamaan. Namun tiba-tiba muncul Draken dari belakang Takemichi sambil berkata, kau merasa kasihan untuk siapa barusan? Takemichi yang melihat Draken berada di belakangnya hanya terlihat pasrah sambil mengeluarkan air mata ketakutan. Sementara Hina langsung memergoki Emma dan Maiki yang sedang berada di kafe sambil berkata, kalian berdua adalah yang terburuk. Emma yang melihat Draken juga berada di sana langsung terlihat panik. Terlihat Hina juga kaget sedangkan Takemichi sudah seperti orang yang akan mati. Draken yang sudah menatap mereka dengan serius tiba-tiba terlihat sedang menahan tawa. Kemudian Draken berkata, lagi ngajak adikmu jalan untuk rayain ulang tahun ya Maiki. Sontak Takemichi, Hina dan yang lainnya langsung kaget mendengar hal itu. Draken yang sadar mereka belum memahami situasinya langsung memberitahu mereka semua bahwa Maiki dan Emma adalah saudara tiri.
Terlihat Takemichi kesal karena Hina dan yang lainnya langsung mengalihkan pandangannya dan pura-pura sibuk melakukan hal yang lain. Kemudian Draken meletakkan sebuah boneka ke kepala Emma sambil berkata, "Selamat ulang tahun ya." Lalu Draken pun pergi meninggalkan Emma dan juga Mikey. Mereka yang melihat Draken memberikan hadiah kepada Emma hanya bisa mengatakan jika Draken adalah laki-laki yang keren banget. Sementara Emma tampak sangat bahagia menerima hadiah dari Draken. Hina dan Takemichi yang melihat kebahagiaan Emma langsung mengatakan, "Kuharap hubungan kita juga lancar ya." Takemichi langsung menjawabnya sembari memegang tangan Hina. Kemudian mereka pun berlari meninggalkan Yamagosu bersama Naoto. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan bahwa akhirnya Kagetora mulai menerima semua tanggung jawab atas semua yang sudah ia lakukan. Sampai-sampai ia mengira jika hukuman 10 tahun penjara terlalu ringan bagi kesalahannya. Mikey juga menitipkan pesan jika dirinya sudah memaafkan Kagetora. Bahkan, ia akan selamanya menganggap Kagetora sebagai bagian dari Tauman. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.